Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda kelas 8, apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ananda, video berikut ini merupakan video bangun ruang sisi datar bagian ketiga. Marilah kita mulai video ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda, hari ini kita akan membahas tentang prisma. Apa sih prisma? Prisma merupakan bangun ruang dengan alas dan tutup segi N dan sisi-sisi tegak berupa persegi atau persegi panjang. Contoh yang pertama adalah prisma segitiga karena alas dan tutupnya merupakan bangun segitiga. Ada prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya sampai segi N, tak terhingga. Nah, Ananda, kita akan membahas jaring-jaring prisma. Yang pertama, misalkan ini, jaring-jaring prisma segitiga. Kalau kita buka, maka bentuknya akan seperti ini. Alas dan tutup berupa bangun yang sama, yaitu bangun segitiga, dan sisi tegaknya berupa persegi atau persegi panjang. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian jaring-jaring prisma segi 4. Nah, ini bisa dikatakan sama dengan balok ya. Jadi balok itu merupakan prisma segi 4. Salah satu prisma segi 4, sorry. Karena di sini kebetulan alas dan tutupnya berbentuk persegi panjang. Apakah bisa bentuk lain? Bisa. Contoh jajar genjang. Jajar genjang juga segi 4 kan ya. Berarti termasuk ke dalam prisma segi 4. Ada lagi misalkan trapesium. Nah, trapesium kan seginya juga ada 4, termasuk ke dalam prisma segi 4. Jadi, untuk prisma segi 4, alas dan tutupnya bisa saja persegi panjang, bisa trapesium, bisa jajar genjang, bisa belah ketupat, layang-layang, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada jaring-jaring prisma segi 5. Nah, ini ya bentuknya. Yang Miss Dewi gambar kebetulan adalah prisma segi 5 beraturan. Kemudian ada juga prisma segi 6. Nah, ini bentuk jaring-jaringnya seperti ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas titik sudut, rusuk, dan bidang pada prisma. Oke, Miss Wiwi contohkan hanya satu prisma, yaitu prisma segitiga. Oke, kalau kita lihat, di sini ada prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Yang pertama adalah titik sudut. Sama ya, seperti yang sebelumnya kita bahas. Di sini titik sudutnya ada A, B, C, D, E, F. Maka ada 6 titik sudut. Kemudian yang berikutnya adalah rusuk, yaitu ada rusuk AB, BC, AC, AD, BE, CF, DE, EF, DF. Ya, ada rusuknya ada 9. 3 di alas, 3 yang tegak, dan 3 yang tutup. Oke, yang berikutnya adalah bidang atau sisi. Ya, yang pertama alas itu berbentuk segitiga ABC, tutupnya DEF. Kemudian yang tegaknya berupa persegi panjang yaitu ABED, ACFD, dan BCFE. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian prisma. Nah, tadi yang Miss Wiwi contohkan adalah hanya segitiga. Tadi betul titik sudutnya ada 6, rusuknya ada 9, dan bidangnya ada 5. Kalau kita cek ya, titik sudutnya ada 6, rusuknya ada 9, dan bidangnya ada 5. Nah, kalau kita lihat segi ke N, bisa kita simpulkan dengan ini. Titik sudut untuk prisma itu ada 2
N atau 2 kali N, tergantung N-nya tuh segi keberapa. Kemudian rusuknya dengan 3N dan sisi atau bidangnya dengan N plus 2. Jadi kalau kita mau mencari segi 8, berarti titik sudutnya adalah 2 kali 8, yaitu 16. Untuk rusuknya adalah 3N, 3 kali 8 adalah 24. Dan untuk bidangnya adalah N plus 2. N-nya 8, 8 plus 2 adalah 10. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah luas permukaan prisma. Nah, ini ada untuk luas permukaan prisma, Anda harus berhati-hati karena yang namanya luas permukaan suatu bangun itu adalah luas dari seluruh bidang yang ada pada bangun tersebut. Oke, contohnya ini, misalkan ada luas permukaan prisma segitiga, maka luas permukaan itu adalah luas alasnya, ditambah luas tutupnya, ditambah luas sisi-sisi tegaknya. Jadi, seluruh sisi tegaknya. Ya. Nah, seperti ini berarti luas alasnya sama luas tutupnya sama, dan luas sisi tegaknya di sini berupa persegi panjang. Oke, atau bisa dicari dengan luas permukaan itu 2 kali luas alas. Kenapa? Karena alas dengan tutupnya itu sama. Ya kan? Luas dengan tutupnya sama, otomatis bisa kita hitung dengan 2 kali luas alas. Kemudian ditambah dengan luas sisi tegak itu adalah keliling dari luas alas. Jadi keliling dari alasnya itu kan berarti si persegi panjang ini kan? Karena dia mengelilingi alas alas prisma dikali nanti dengan tingginya. Ini tinggi si prisma. Oke, kemudian kalau volume yaitu luas alas dikali tinggi. Oke, langsung aja ya ke contoh soal. Yang pertama, tentukan volume dan luas permukaan prisma di samping. Nah, ini luas prisma segitiga. Kita tentukan dulu volumenya. Yang pertama adalah karena si alas dengan tutupnya berbentuk segitiga, kita bisa menentukan bahwa alas segitiganya adalah 12 dan tinggi segitiganya adalah 8. Oke. Sedangkan tinggi prismanya, jadi bedakan ya, ada tinggi segitiga itu yang ini 8, sedangkan tinggi prismanya yang ini dari B sampai E itu adalah 20. Oke, kita cari volumenya. Volume adalah luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi bagi 2. Nah, ini ya, ini adalah luas alasnya karena bentuknya segitiga. Dikali dengan tinggi. Tingginya tinggi apa? Tinggi prisma. Oke, jadi kalau yang ini adalah tinggi segitiga, yang T ini adalah tinggi segitiga, sedangkan yang tinggi yang ini adalah tinggi prisma. Oke, maka alasnya adalah 12 dikali tingginya adalah 8 bagi 2 kali tinggi prismanya adalah 20. Maka 12 dibagi 2 adalah 6, 6 dikali 8 adalah 48, 48 kali 20 adalah 960 cm kubik. Nah, untuk mencari luas permukaan, hati-hati Ananda, mohon disimak baik-baik. Kita pisahkan dulu alasnya, ya. Alasnya yaitu bentuknya segitiga, seperti yang ini. Kenapa kita pisahkan? Karena kita butuh mencari keliling dari alas. Untuk mencari luas permukaan tadi, kita cari keliling alas. Nah, yang kita baru tahu adalah sisi alasnya nih, 12. Sedangkan sisi yang kiri dan kanan ini kita belum tahu berapa dia ukurannya. Karena si 8 ini bukan yang samping ya, bukan yang miring. 8 ini yang tegak nih, yang di tengah ini berwarna merah, ini adalah 8. Oke, nah sekarang kita harus mencari sisi AC dengan BC. Gimana caranya? Caranya adalah menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kita ambil setengah dari segitiga ini, yaitu segitiga siku-siku. Nah, contoh ini ya, yang kiri adalah segitiga siku-siku, yang kanan adalah segitiga siku-siku sama. Nah, kalau kita cari AC kuadrat, ini adalah sisi miring hipotenusa, maka AC kuadrat sama dengan
6 kuadrat. Kenapa 6? Karena cuma setengah nih, kita pakai yang setengah ini. Kan ini 12 dari A sampai B, tapi karena kita mau mencarinya setengah yang segitiga siku-siku ini, maka kita bagi 2 jadi 6. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nih yang tegaknya yang berdiri ini adalah 8. Sehingga 6 kuadrat adalah 36 ditambah 64 dari 8 kuadrat, maka AC kuadrat adalah 100, maka AC sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Nah, sudah dapat nih AC-nya 10, BC juga sama 10. Kalau gitu kita bisa mencari luas permukaannya. Luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Oke, tadi luas alasnya segitiga, A kali T bagi 2. Kemudian keliling alasnya dikali dengan tinggi. Kalau kita masukkan, tadi alas segitiganya adalah 12. 12 dikali 8, tinggi segitiga, bagi 2. Nah, keliling alas ini tinggal kamu tambahkan seluruhnya kelilingnya. Berarti 12 ditambah 10 yang AC, ditambah 10 yang BC. Maka dikali dengan 20, yaitu tinggi prisma. Kalau kita cari 2 kali dengan 2 ini boleh dicoret. Jadi tinggal 12 kali 8 adalah 96. Dan kita tambah dulu 12 tambah 10 tambah 10 adalah 32 dikali 20. 96 tambah 640, maka hasilnya adalah 736 cm persegi. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Nah, ini misalkan tentukan volume dan luas permukaan prisma di samping. Nah, ini alas dan tutupnya ini berbentuk trapesium. Ya, berbentuk trapesium. Nah, sekarang alas trapesiumnya ada atas yaitu 10 cm, ada bawahnya 18 cm, ini khusus yang alas, dan tingginya adalah 3 cm. Kemudian tinggi prismanya yang ini adalah 25 cm. Ya, volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya tadi berbentuk trapesium, maka rumusnya adalah alas tambah bawah dibagi 2 dikali dengan tinggi trapesium. Kemudian nanti akan dikali lagi dengan tinggi prisma. Atasnya adalah 10, ditambah bawahnya 18, dibagi 2 kali 3. Dikali lagi dengan tinggi prismanya 25. Maka 28 bagi 2 kali 3 kali 25, hasilnya adalah 28 bagi 2 adalah 14. 14 kali 3 kali 25, maka hasilnya adalah 1050 cm kubik. Kemudian kita cari luas permukaannya. Hati-hati, tadi kita ambil dulu alasnya. Atasnya 10, bawahnya 18. Kita belum tahu nih sisi miring AD dengan sisi miring BC ini kita belum tahu. Caranya gimana? Seperti tadi pakai teorema Pythagoras. Kalau ini 10, ini 18, berarti sisa kiri kanannya adalah 8. Karena supaya sama, kiri dan kanan 8, jadi kiri 4, kanan 4. Maka sisi AD kuadrat ini sama dengan 4 yang bawah, 4 kuadrat, ditambah yang tegaknya 3 kuadrat. Maka menjadi 16 ditambah 9, 25 sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Kalau kamu sudah hafal triple Pythagoras, kamu bisa langsung menentukan 3, 4, maka hipotenusanya adalah 5. Ya, kalau kamu hafal triple Pythagoras. Kalau belum, silahkan kamu cari dulu seperti ini ya. Kalau kita sudah tahu keliling alas, kita bisa mencari luas permukaan. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma, maka menjadi seperti ini. Alasnya tadi berbentuk trapesium, atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Kita masukkan angkanya, 2 kali atas tambah bawah, 10 tambah 18 bagi 2 kali 3. Keliling alasnya ada 5
kiri 10 atas, kanan 5, bawah 18. Dikali tinggi prismanya adalah 25. Maka di sini menjadi 2-nya coret, sisanya adalah 10 tambah 18 adalah 28 dikali 3. Yang kanan kalau ditambah menjadi 38 kali 25. Hasilnya 84 ditambah 950 yaitu 1034 cm persegi. Sorry nih, bukan kubik tapi persegi. Mohon maaf ya. Baik, gimana Ananda? Apakah paham? Jika belum, silahkan diulang kembali video ini. Next video kita akan bahas tentang limas. Kalau ada pertanyaan, silahkan Ananda menghubungi Miss Wiwi secara pribadi. Terima kasih ya, Miss Wiwi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.